Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita boleh memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Sekalipun kita masih ibadah lewat online, tapi kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai saudara, mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Kembali kami tundukkan kepala di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi biarlah hati setiap kami boleh terus terangkat menaikkan pujian syukur kami untuk kasih anugerah Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan begitu sempurna, sehingga kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya ini semua juga karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan lagi kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas, dan kami akan memulai ibadah kami. Mari Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bahkan kami undang Roh Kudus memenuhi hati setiap kami, dan kami menyerahkan ibadah ini hanya dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin saudara. Saat ini mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan pujian ini saudara. Yesus, kemuliaan pulihkan hatiku.
dalam nama Yesus. Mari saudara yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, amin saudara. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan kita baik, amin. Oleh sebab itu mari kita naikkan syukur kita. Kita mengatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mari sekarang kita bangkit berdiri, kita mengenali buat Tuhan. Haleluya.
diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, shalom, puji Tuhan, haleluya. Kembali lagi dalam ibadah raya online dari GBI Glow Fellowship Center Depok, ibadah raya minggu, ibadah minggu online dari GBI Glow Fellowship Center Depok. Puji Tuhan, saya Pendeta David Julen Carter bersama dengan istri tercinta Ibu PDP Sylvia Mutiara Carter Borusitorus. Kami gembala jemaat dari GBI Glow Fellowship Center Depok ini tentunya tetap bersukacita, bahkan semakin bersukacita dapat menyapa Bapak Ibu Saudara semua yang berbahagia yang menyaksikan ibadah raya online dari GBI Glow Fellowship Center Depok ini. Kita tetap bersyukur, kita tetap bersukacita, kita semakin bersyukur bahkan karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat dahsyat. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat luar biasa. Haleluya, amin, puji Tuhan, mantap, haleluya. Baik, mari kita mulai dengan doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tadi kita sudah memuji, menyembah, mengagungkan, memuliakan Yesus Kristus Tuhan Allah kita melalui pujian, penyembahan, dan sekarang kita dengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur, kami sungguh sangat bersukacita karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat luar biasa. Kami sungguh sangat bangga karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat setia. Kami sungguh sangat bersyukur, kami sungguh sangat bersukacita karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang telah memberikan anugerah yang sungguh sangat luar biasa. Kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua hanya karena anugerah dari Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik. Puji Tuhan. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami mau dengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya Tuhan Yesus yang tidak akan pernah berkesudahan. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang tidak akan pernah berkesudahan. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang tetap untuk selamanya. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang menuntun langkah-langkah kami. Firman-Mu ya Tuhan yang menjadi pegangan buat kami. Firman-Mu ya Tuhan yang sungguh sangat dahsyat. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi satu titik dari firman Allah tinggal tetap. Kuat kuasa Roh Kudus yang menguasai dan memenuhi kehidupan kami, sehingga kami terus renungkan firman Tuhan sepanjang kehidupan kami. Firman Tuhan Yesuslah yang terus kami renungkan siang dan malam, dan kami lihat perjalanan kami berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami berdoa, kami bersyukur, kami bersukacita. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari pegang Alkitab di tangan kananmu, angkat tinggi di atas kepala, dan mari kita ucapkan pengakuan iman ini. Haleluya. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hari
saudara, untuk kita tetap beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan, memuliakan nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat dahsyat. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhanlah yang harus terus saudara dan saya renungkan siang dan malam, sehingga kehidupan kita berhasil dan beruntung. Tema khotbah pada hari ini adalah semangat dan optimis. Semangat dan optimis. Puji Tuhan. Mari kita lihat Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Amsal pasal 18 ayat yang ke-14. Amsal 18 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Kita baca bersama-sama. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, dan mari kita lihat firman Tuhan di Perjanjian Baru, yaitu di 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Firman Tuhan berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, semangat dan optimis. Karena firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Berarti semangat itu penting. Semangat di dalam Tuhan Yesus, semangat sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Kemudian firman Tuhan berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara dan saya hidup itu harusnya hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Karena kalau yang kita lihat sekarang, situasi keadaan yang serba tidak menentu, situasi keadaan yang sedang ada dalam kondisi yang tidak baik, situasi keadaan kondisi yang tidak menguntungkan kita, yang saat-saat ini mungkin kita menghadapi banyak masalah, apalagi kita ada dalam pandemi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi firman Tuhan berkata, hidup saudara dan saya hidup karena percaya, bukan karena melihat. Katakan bersama dengan saya, hidup karena percaya. Katakan lagi bersama dengan saya, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Puji Tuhan. Saudaraku, seorang yang pesimis, nah ini bukan optimis. Ya kan, kalau optimis tadi kita bersemangat, kemudian kita tahu firman Tuhan berkata hidup kita karena percaya dan bukan karena melihat. Kita optimis. Nah, seorang yang pesimis, dia melihat gelas nih, gelas yang setengahnya berisi air. Nah, gelas yang setengahnya berisi air, nah sebagai gelas setengah kosong. Nah, di pendahuluan saudara bisa lihat kalimat ini. Seorang yang pesimis akan melihat gelas yang setengahnya berisi air itu sebagai gelas setengah kosong. Sedangkan seorang yang optimis memandangnya sebagai gelas setengah penuh. Apa bedanya ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Orang yang optimis gelas yang isinya cuma setengah air itu, ya kan dia bilang itu setengahnya kosong. Tetapi orang yang optimis, nah dia bilang gelas itu setengahnya penuh. Jadi kalau gelas yang isinya setengah air itu, ya gelas yang isinya cuma setengah air, airnya cuma setengah saja di dalam gelas itu, buat orang pesimis, ya gelasnya setengahnya kosong, ya kan? Nah, sepertinya tidak ada harapan, tidak ada lagi keadaan yang akan baik, situasi keadaan tidak akan bertambah baik karena setengahnya kosong. Tapi orang yang optimis bilang, oh itu setengahnya penuh. Ya kan, artinya masih bisa penuh lagi, bisa diisi air lagi dan akhirnya bisa penuh. Orang yang pesimis cuma bilang mengapa begini, mengapa begitu, mengapa.
Masa kita mesti tanyakan kepada rumput yang bergoyang? Tapi orang yang optimis, dia tahu gelas itu setengahnya penuh, setengah penuh. Ya kan, masih ada harapan, bisa terisi lagi dan akhirnya bisa penuh. Jadi bedakan pola pikir orang yang pesimis dengan orang yang optimis. Cara pandang orang yang pesimis dengan orang yang optimis beda banget terhadap pandangan yang sama. Nah, tetapi punya penilaian yang berbeda, punya pola pikir yang berbeda antara orang yang pesimis dengan orang yang optimis. Seorang yang memiliki semangat dan tetap optimis adalah seorang yang sadar dan yakin bahwa hidup ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena percaya, seorang yang memiliki semangat, seorang yang tetap optimis adalah seorang yang sadar dan yakin bahwa hidup ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dia percaya Yesus Kristus Tuhan Allah yang tetap menyertainya. Dia percaya Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Dia percaya Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik. Sehingga hidupnya hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Selanjutnya, saudara dikasih oleh Tuhan, ada 2 ekor kodok, atau 2 ekor katak. 2 ekor katak. Kodok, katak sama kodok sama toh. 2 ekor katak terjatuh ke dalam semangkuk krim. Yang satu berjiwa optimis, tetapi yang lain memandang itu dengan sedih. Yang pesimis, dia berkata begini, aku akan tenggelam dan kau juga. Wah, dia tunjuk temannya, kau juga. Maka dengan jeritan putus asa yang terakhir, si katak pesimis menutup mata dan berkata, selamat tinggal. Katak yang berjiwa optimis, selamat tinggal. Dia berkata, selamat tinggal. Katak yang berjiwa optimis berseru riang. Katanya, sulit untuk keluar, namun aku tak akan mundur. Dia berkata dengan riang, dia berjiwa optimis. Dia berkata dengan penuh semangat, sulit untuk keluar, namun aku tak akan mundur. Aku akan berenang sampai kekuatanku habis. Jadi katak yang optimis ini, dia tetap berusaha. Dia tetap melakukan segala daya dan upaya. Dia melakukan hal-hal yang terbaik. Pokoknya dia tidak mau menyerah. Dia tidak mau putus asa. Dia bukan katak yang pesimis. Dia katak yang optimis. Selanjutnya, karena setelah mencoba, aku akan mati dengan puas. Buat dia yang penting coba, daripada nggak coba sama sekali. Dia berusaha sekuat mungkin untuk dia bisa keluar dari krim yang membuat dia terbenam. Di dalamnya dia berusaha, dia berupaya. Dengan penuh keberanian, si katak optimis berenang sampai seolah-olah ia sedang mengocok krim. Akhirnya di atas lapisan mentega dia berhenti dan ia pun melompat keluar dengan gembira. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini karena katak ini semangat dan optimis. Jangan-jangan katak yang pesimis itu juga tertolong, ya kan? Karena katak yang optimis ini, ya kan? Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita pesimis terhadap keadaan yang kita alami, kalau kita putus asa terhadap keadaan yang kita alami, kita sama seperti katak yang pesimis itu. Tetapi kalau kita optimis, kita bisa keluar dari segala pergumulan tantangan yang kita hadapi. Kemudian kita bertanya juga kan pastinya dalam hati, emangnya saya ini katak? Emangnya saya ini kodok? Bukan kan, kita kan manusia. Masa katak aja bisa optimis, kodok aja bisa optimis, kita nggak bisa. Bilang kepada sebelah saudara, optimis. Bilang kepada sebelah lagi, ya kan? Kalau tadi sebelah kanan, sekarang sebelah kiri, bilang semangat. Akhirnya kita sama-sama berkata semangat dan optimis. Jangan sampai kalah sama tuh kodok.
Ya kan, kita manusia, kita orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Semangat! Selanjutnya, kita sadar dan yakin bahwa hidup ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sehingga ditandai dengan yang pertama, pola pikir yang benar. Miliki pola pikir yang benar, pola pikir yang benar. Kalau ada dalam masalah, jangan langsung putus asa, jangan langsung menyerah, jangan langsung berkata lebih baik saya bunuh diri aja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu bukan pola pikir yang benar. Itu pola pikir yang salah, itu pola pikir dari setan. Kalau sampai engkau bunuh diri, wah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kau melakukan perbuatan yang sungguh sangat sia-sia. Saudara, makanya jangan sampai seperti itu. Miliki pola pikir yang benar. Miliki pola pikir yang sehat. Miliki pola pikir yang benar. Nah, ini bukan benar lagi, benar. Artinya lebih daripada benar. Yaitu kita yakin bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat baik dalam kehidupan ini. Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat setia dalam kehidupan kita. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang senantiasa memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat baik. Itu pola pikir yang benar. Pola pikir yang benar, bukan pola pikir yang salah. Bukan pola pikir yang menyesatkan, bukan pola pikir yang gak benar, bukan pola pikir yang kerasukan setan. Sampai kita merasa diri ini tidak berharga, tidak berarti. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, memperkatakan firman Allah. Perkatakan firman Allah seperti firman Tuhan hari ini. Dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Berarti kita harus jadi orang yang bersemangat. Kemudian sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita percaya Yesus Kristus Tuhan Allah yang menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan ini. Perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang tetap menyertai kita sampai kapanpun juga. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat mengasihi kita. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang terus memperhatikan kehidupan kita dan keluarga kita. Perkatakan firman Tuhan, perkatakan firman Allah, sehingga saudara dan saya memiliki semangat dan optimis. Kita orang-orang yang hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang ketiga, saya catat seperti ini. Iman kita kepada Allah melebihi apapun, bahkan siapapun. Ditandai dengan pola pikir yang benar. Kemudian memperkatakan firman Allah. Kemudian selanjutnya iman kita kepada Allah melebihi apapun, bahkan siapapun. Siapa yang hari-hari ini merasakan kehidupan saudara? Siapa yang hari-hari ini membuat saudara jadi menderita? Membuat saudara jadinya teraniaya, membuat saudara jadinya menghadapi begitu banyak masalah, tekanan dan pergumulan. Mari berimanlah hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Berimanlah terus hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Sebab iman kita kepada Allah melebihi apapun, bahkan siapapun juga. Sebab iman kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat dan luar biasa. Iman kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah yang tetap sama, tidak pernah berubah, baik dahulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya.
Berimanlah terus kepada Tuhan. Iman kita kepada Allah melebihi apapun, bahkan siapapun juga. Waktu dalam mempersiapkan khotbah ini, sedang kami bersiap-siap di rumah, tiba-tiba kami mendengar putri cantik kami, Boru cantik kami, Devni Sophie Elizabeth Carter Siringo-ringo. Nah, dia nyanyi begini. Di badai tofan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati ombak gelombang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Maaf, lagi-lagi gak hafal lagu rohani itu, tapi gak masalah kok. Yang penting kita ingat iman kita kepada Allah melebihi apapun, bahkan siapapun juga. Hidup saudara dan saya adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita bersemangat dan tetap optimis, dan bukan orang-orang yang pesimis. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya, yang keempat, saya catat seperti ini. Beriman dan berbuat dalam Tuhan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman dan berbuat, iman dan bertindak, terus melangkah di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Sehingga saudara dan saya melihat tangan Tuhan yang tetap memegang tangan kita. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, belas kasihan Tuhan Yesus begitu nyata dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Jadi beriman dan berbuatlah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita beriman kepada Allah, kita percaya kepada Allah, kita berharap sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kemudian kita berbuat, bertindak, melangkah terus dalam iman dan pengharapan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat dahsyat. Mantap, puji Tuhan. Selanjutnya, memaksimalkan segenap kemampuan yang Tuhan berikan. Jangan kita sedang ada dalam pergumulan, kemudian kita berkata, ya sudahlah, berarti saya tidak usah lagi berusaha, saya tidak usah lagi berjuang. Atau mungkin kita belum melakukan apa-apa, kemudian kita sudah diam saja, ya kan? Seringkali saya katakan, kalau kita diam, kemudian menguasai diri, menjadi tenang, kemudian kita berdoa, itu masih mending. Tapi kalau diam, cengok, melongo, bengong, nggak melakukan apa-apa, waduh, kita kan bukan lebih rendah dari katak kan? Karena katak yang tadi saya cerita aja, ada yang optimis. Nah, kalau katak saja optimis, masa saudara dan saya nggak optimis? Masa saudara dan saya nggak berjuang, nggak melakukan segala daya? Katak tadi aja melakukan segala daya dan upaya sehingga dia bisa keluar dari tantangan yang dia hadapi. Mari maksimalkan segenap kemampuan yang saudara dan saya miliki, yang Tuhan berikan. Maksimalkan segenap kemampuan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Apalagi kalau engkau orang-orang muda, anak-anak muda, jangan jadi anak-anak muda yang malas. Enak aja, males-malesan, nggak mau melakukan apa-apa. Padahal engkau anak muda, engkau memiliki kapasitas kemampuan yang lebih. Ya kan, masih muda, masa udah malas? Mari maksimalkan segenap kemampuanmu, optimalkan segala kemampuanmu, jangan menyerah, jangan putus asa, semangat dan terus optimis. Dan engkau pasti berhasil, karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang tetap menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Semangat anak-anak muda. Karena kalau kita perhatikan orang-orang tua kita, ya kan udah pensiun aja masih semangat.
udah gak bekerja saja masih semangat berdoa, semangat memuji menyembah Tuhan, masih semangat untuk baca dan renungkan firman Tuhan, masih bersemangat untuk memuliakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dalam kehidupannya. Masa engkau anak-anak muda, engkau tidak punya semangat? Kita kalah, kita keok dengan masalah. Kita gak melihat bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan yang telah memberikan, mengaruniakan kemampuan, potensi yang begitu luar biasa. Karena itu anak-anak muda, genapi firman Tuhan, genapi janji Tuhan, bahwa anak-anak muda dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena itu mari optimalkan, maksimalkan segala kemampuan yang Tuhan berikan kepada saudara. Anak-anak muda, maju terus di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Selanjutnya, terus berusaha, kemudian dan tidak mau menyerah. Nah, ini dia. Terus berusaha dan tidak mau menyerah. Hal yang keenam, terus berusaha dan tidak mau menyerah. Semangat dan optimis, itu artinya terus berusaha dan tidak mau menyerah. Karena kita hidup juga karena percaya, bukan karena melihat. Terus berusaha, terus melakukan segala daya dan upaya, terus melakukan yang terbaik, hanya bagi hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Sehingga kita melihat bahwa rancangan Tuhan Yesus adalah rancangan yang sungguh sangat dahsyat dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Terus berusaha dan tidak mau menyerah. Amin. Puji Tuhan. Yes. Haleluya. Selanjutnya, tetap bersuka cita dalam pengiringan kepada Tuhan. Tetap bersuka cita dalam pengiringan kita, dalam perjalanan hidup kita mengikuti Tuhan, meneladani Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Tetap bersuka cita. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada kesulitan, bukan berarti tidak ada pergumulan, tetapi justru dengan adanya pergumulan kita tetap bersuka cita, karena kita tahu Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang ada di depan kita, sehingga kita mengikutinya dari belakang dan kita meneladani Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Yesus Kristus Tuhan Allah yang menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan ini. Yesus Kristus Tuhan Allah kita menjadi sumber kehidupan kita. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang terus kita muliakan, kita tinggikan, kita agungkan, kita sembah. Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Mari tetap bersuka cita dalam pengiringan kita kepada Tuhan Allah kita, kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Selanjutnya, maka hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Artinya, yang pertama, kalau saudara dan saya bisa hidup sampai hari ini atau saat ini, itu semua hanya karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kalau saudara dan saya bisa hidup sampai saat ini, sampai hari ini atau saat ini, itu semua hanya karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Maka dari itu kita percaya, kita semakin percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Dan kalau saudara dan saya tidak percaya, apa jadinya hidup kita? Kalau saudara dan saya malah meninggalkan kepercayaan kita kepada Tuhan, tidak mau lagi percaya kepada Tuhan Allah kita, pasti hidup saudara dan saya binasa. Tapi kalau kita bisa hidup sampai saat ini, sampai hari ini, sampai saat ini, itu semua hanya karena anugerah dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Sehingga kita tidak pernah berhenti bersyukur, kita tidak pernah berhenti untuk tetap bersemangat, kita antusias senantiasa, kita optimis, dan kita melihat bahwa Tuhan Yesus Tuhan Allah kita sungguh sangat baik dalam kehidupan ini. Yang kedua, tidak ada apapun bahkan siapapun yang kita percaya selain hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Bukankah ada orang-orang yang awalnya ada bersama dengan kita kemudian mengkhianati kita,
Bukankah ada orang-orang yang awalnya ngomongnya manis, tapi kemudian nusuk kita dari belakang, dia putar lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berarti tidak ada apapun, bahkan siapapun yang saudara dan saya percaya selain hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Bukan berarti suami bilang kepada istri, sana sayang, saya tidak perlu lagi denganmu, saya tidak membutuhkanmu lagi. Istri bilang kepada suami, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Wah, dia usir suaminya. Bukan begitu. Bukan berarti suami jadi gak butuh sama istri, istri gak butuh sama suami. Bukan berarti istri jadi gak tunduk dan hormat sama suami. Bukan berarti suami jadi semenang-menang kepada istri. Orang tua akhirnya marah dan memperlakukan tidak adil anak-anaknya. Anak-anak tidak hormat kepada orang tua. Bukan begitu yang saya maksudkan. Saudara dan saya harus percaya terus hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kita bukan percaya kepada apapun, bukan percaya kepada siapapun, hanya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Sehingga kita bisa melalui setiap pergumulan. Sehingga suami tetap sayang kepada istri, istri tetap hormat tunduk kepada suami, orang tua tetap sayang kepada anaknya, anak tetap menghormati, mengasihi, mencintai orang tuanya. Dalam keluarga kita harmonis, hangat, berbahagia, diberkati. Itu mantap. Itu maksud saya. Makanya kita percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kita hanya percaya kepada Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat, Yesus Kristus Tuhan Allah kita, dan bukan yang lain. Selanjutnya, hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang sudah memberikan kepada saudara dan saya kesempatan untuk kita hidup. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sudah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita hidup. Siapa yang memberikan kesempatan? Yesus. Siapa yang memberikan kesempatan sehingga saudara dan saya bisa hidup sampai saat ini? Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Sehingga kita hidup karena percaya. Sehingga kita hidup terus percaya. Sehingga kita hidup hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Pada penutup saya catat seperti ini. Kita harus percaya, bahkan hanya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Karena hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah yang memiliki semangat dan optimis di dalam kehidupannya. Oh, tambah lagi, di dalam seluruh kehidupannya. Jadi kita harus percaya, bahkan hanya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Karena hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah yang memiliki semangat dan optimis di dalam seluruh kehidupannya. Amin. Ngerti orang, ngerti pasti, karena rahasianya percaya. Sehingga saudara dan saya bersemangat, sehingga saudara dan saya terus bisa melangkah, sehingga saudara dan saya terus optimis. Karena kita percaya, karena kita hanya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Dan itulah yang membuat saudara dan saya memiliki semangat dan optimis di dalam seluruh kehidupan ini, di dalam seluruh kehidupan keluarga kita. Haleluya, amin, puji Tuhan, haleluya, glory bagi Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sebab firman-Mu Tuhan yang mengajar kami, firman-Mu ya Tuhan yang terus mengingatkan kami, firman-Mu ya Tuhan Yesus yang terus menuntun langkah-langkah kami, firman-Mu ya Tuhan Yesus yang adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi satu titik dari firman Allah tinggal tetap. Firman-Mu mengajar kami hari ini untuk kami memiliki semangat dan optimis
di dalam seluruh kehidupan ini. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita harus percaya. Kita harus hanya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Sebab hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang memberikan semangat dan optimis di dalam seluruh kehidupan kita. Mari hari ini katakan, Tuhan, Tuhanlah yang sungguh sangat mengasihiku. Katakan, Tuhan, Tuhanlah yang sungguh sangat setia. Katakan, Tuhan, Tuhanlah yang sungguh sangat memperhatikan seluruh kehidupanku dan kehidupan keluargaku. Karena itu aku mau percaya, aku mau terus percaya. Aku hanya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Karena hidupku Tuhan, hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik dalam kehidupan ini, dalam kehidupan keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami juga akan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan suci. Tubuh Kristus yang telah terpecah, darah Kristus yang telah tercurah, Yesus yang setia sampai akhir, setia sampai mati, menebus kehidupan kami, mengampuni dosa dan kesalahan kami. Yesus Kristus Tuhan Allah kami sungguh sangat baik. Yesus Kristus Tuhan Allah kami sungguh sangat setia. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami memperingati, kami merayakan kematian Yesus di kayu salib. Kami memperingati, kami merayakan bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami juga akan menerima perjamuan suci. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jika saudara percaya, katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika saudara percaya, katakan amin. Haleluya. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari angkat roti di atas kepala dan mari bersama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat. Segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuh Kristus sudah terpecah,
Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat baik dalam kehidupan ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari angkat cawan perjanjian di atas kepala, dan mari bersama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada di dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, kuasa Tuhan menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus, darah Kristus yang telah tertumpah. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat baik dalam kehidupan ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur, kami sungguh sangat bersuka cita karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Kami percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah yang telah menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami semua. Kami sudah diselamatkan. Kami telah menerima anugerah dari Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Oleh bilur-bilur Yesus yang sakit saat ini sembuh. Yang lemah saat ini Tuhan berikan kekuatan yang baru. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Yang terbelenggu Tuhanlah yang memerdekakan, melepaskannya. Yang mengalami kesesakan Tuhan beri kelegaan. Yang mengalami jalan buntu Tuhan beri jalan keluar. Pergumulan, tantangan, masalah apapun juga yang dihadapi, yang terpapar virus COVID-19 hari ini, oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Sebab hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus Tuhan Allah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat sudah
sudah terjadi. Mujizat sudah terjadi. Terima mujizat, terima mujizat, terima mujizat. Sebab bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kami tidak ada yang mustahil. Sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, sebab bagi orang percaya tidak ada yang sukar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami. Kami percaya bangsa dan negara kami Indonesia, yang kami percaya Tuhan sungguh sangat mengasihi Indonesia. Indonesia dalam genggaman tangan Tuhan. Indonesia mengalami pemulihan. Indonesia diberkati oleh Tuhan Yesus. Diberkati oleh Tuhan Yesus dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Bangsa dan negara kami Indonesia bahkan menjadi berkat bagi bangsa lainnya. Para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, seluruh menteri, pejabat yang ada di kota dan daerah, semua wakil rakyat, DPR RI, DPRD, DPD, TNI dan Polri, Tuhan, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, sampai seluruh pelosok negeri ini, kami akan mendengar, kami akan melihat, setiap lutut boleh bertelut, semua lidah boleh mengaku Yesus Kristus Tuhan Allah yang adalah juru selamat dunia ini. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Indonesia jadi berkat bagi bangsa lainnya. Indonesia diberkati. Para teroris dan keluarga Tuhan Yesus yang jamah sehingga bertobat dan menyerahkan hidup sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kami. NKRI, Pancasila dan UUD 45 adalah falsafah ideologi dasar negara, bangsa dan negara kami Indonesia. Indonesia Tuhan Yesus sungguh sangat mengasihinya. Indonesia dalam genggaman tangan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para misionaris, anak-anak Tuhan, semuanya kami serahkan hanya kepada Tuhan. Biarlah terus bersatu hati, bergandengan tangan, hanya menyuarakan kebenaran bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah, juru selamat dunia ini. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur, kami sungguh sangat bersuka cita karena kesempatan waktu yang berharga yang Tuhan Yesus sudah berikan buat kami, buat gereja ini Tuhan, gerejamu ya Tuhan, GBI Glow Fellowship Center Depok. Dan Tuhanlah yang adalah kepala gereja, Tuhanlah yang mempunyai gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan, kami memberikan persembahan yang terbaik, kami mengembalikan perpuluhan, kami membawa persembahan. Bahkan seluruh hidup ini, tubuh ini kami persembahkan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kami, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kami yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa, kami bersyukur, kami bersuka cita, dan kami memberi, kami membawa persembahan yang terbaik. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika Bapak Ibu Saudara tergerak untuk memberikan persembahan, bisa lihat dalam link YouTube kami ini, link YouTube dari GBI Glow FC Depok ini, ada nomor rekening gereja, dan Bapak Ibu Saudara bisa transfer ke nomor rekening gereja. Persembahan, ucapan syukur, persembahan persepuluhan yang kita bawa, kita kembalikan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Dan percayalah, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan setiap kali kita memberi persembahan, kita percaya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat setia, Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat baik. Bawalah persembahan, berikanlah persembahan, beri persembahan yang terbaik. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya,
Puji Tuhan buat setiap hamba-Mu yang sudah melayani. Roh Kuduslah yang mengurapi, dan jadilah hamba-hamba-Mu tidak akan pernah sia-sia. Sebab upah yang besar di sorga Tuhanlah yang sudah memberikannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Ikat kami terus, satukan kami dengan kasih-Mu, sehingga kami terus saling menopang, saling menguatkan, saling mengasihi, dan bersama-sama terus melakukan yang terbaik hanya bagi hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Haleluya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dua orang berdoa memohon sepakat, Tuhanlah yang mengabulkan doa kami dari sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan Tuhan Yesus kami cakap lakukan segala perkara. Bahkan hanya dengan Yesus Kristus Tuhan Allah kami lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa spektakuler. Dan semuanya hanya untuk hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Haleluya. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Berjalanlah terus di depan kami ya Tuhan Yesus. Dan kami mengikuti-Mu dari belakang, supaya kami terus fokus hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang semakin kami muliakan, yang semakin kami tinggikan, yang semakin kami agungkan. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada di dalam dirinya. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban, yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan, untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan menempatkanmu. Jika saudara siap, katakan amin. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dia Allah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana dan kehendak yang sempurna. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang menyertai-Mu. Tuhan juga yang melindungi-Mu. Tuhanlah yang menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat anugerah, keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita, kekuatan, bimbingan, tuntunan, hikmat, pengurapan yang baru, hikmat yang luar biasa, damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan Allah kita menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kita sudah berdoa, kita bersyukur, kita bersukacita, kita bangga. Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat hebat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kita sudah berdoa, kita bersyukur. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara beserta seluruh keluarga. Diberkati Tuhan Yesus dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Haleluya. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mantap.